Suatu ketika dahulu, seorang gadis menemukan dirinya berada di tempat yang sangat tidak biasa. Jauh dari rumahnya, dia melangkah ke dunia yang tidak dikenal, di mana hanya sedikit orang yang berbicara dalam bahasanya, dan tidak ada yang tampak biasa. Dia merasa takut. Tetapi lama-kelamaan, dia menjadi lebih berani dan kuat. Dia mulai mengambil tugas-tugas yang kelihatan mustahil, bercakap dengan bebas kepada orang asing, mendekati pensyarah dengan soalan, membentangkan proyek di hadapan khalayak ramai, dan melakukan penyelidikan berjam-jam lamanya. Siapakah dia? Saya Batman. Hey, kawan-kawan. Tidak, saya bukan Batman. Nama saya Valerie dan umur saya 21 tahun. Saya dari Rusia. Sekarang saya tinggal di Malaysia dan saya belajar di University Xiamen. Dalam video ini, saya akan berkongsi aktiviti baru saya di Malaysia. Mari kita mulakan. Makanan pedas. Di Rusia saya biasa makan makanan yang tidak berperisa atau dibumbui. Nah, seperti yang Anda mungkin boleh agak, Malaysia hampir tiada makanan yang tidak pedas. Saya mulai makan lebih banyak makanan pedas di sini kerana Ada makanan yang tidak pedas? Tidak. saya biasanya memesan pad thai di restoran ini yang merupakan hidangan kegemaran saya di sini. Boleh saya pesan pad thai? Saya suka mie dan ayam, dan Anda boleh lihat banyaknya lada yang mereka letakkan. Saya sudah terbiasa dengan rempah ini dan terima kasih Malaysia kerana membuka pengalaman rasa baru bagi saya. Membeli kopi. Di Rusia saya hanya minum teh. Kopi kelihatan sedikit terlalu pahit bagi saya. Tetapi apabila saya datang ke Malaysia, saya mulai minum kopi dengan banyak kerana saya mempunyai masalah besar, kekurangan tidur. Saya tahu apa yang semua orang fikirkan. Valerie, ini tidak sehat. Tetapi apa yang boleh saya lakukan apabila saya mempunyai banyak tugasan di universiti? Malangnya saya perlu mengorbankan sedikit tidur untuk menyiapkan semuanya. Namun saya tetap menikmati pengajian di universiti kerana saya suka kesukaran. Jadi, di mana saya? Saya biasanya membeli kopi dari mesin kopi sebelum kelas, sama ada matcha latte atau cappuccino. Ia sebenarnya telah menjadi salah satu tabiat saya. Jadi saya boleh katakan dengan pasti bahwa Malaysia telah mengubah saya dari seorang peminat teh kepada peminat kopi. Koleksi poster. Di Rusia saya tidak pernah mempunyai bilik sendiri kerana saya dibesarkan bersama kakak saya, Tamara, yang sebaya dengan saya berumur 21 tahun. Ini bermakna saya tidak pernah mempunyai ruang pribadi. Tidak, saya mempunyai zaman kanak-kanak yang bahagia dengannya. Tetapi saya rasa Anda tahu apa maksud saya.
Apabila saya datang ke Malaysia dan melihat bilik asrama saya, bilik kosong dengan dinding putih yang tidak ada apa-apa. Saya sangat gembira karena salah satu impian zaman kanak-kanak saya akhirnya dapat menjadi kenyataan. Meletakkan poster kegemaran saya di dinding. Anda boleh lihat poster dari film Sherlock. Ini dari Batman. Dan ini hanya Einstein. Tinggal di Malaysia memberi saya peluang untuk mengekspresikan diri dan mencipta ruang yang terasa unik bagi saya. Membeli bilah. Semasa saya tinggal di Rusia, ibu bapa saya biasanya yang pergi ke pasar raya, membeli makanan dan menyediakan makanan untuk keluarga. Saya selalu tahu bahwa apabila pulang, pasti ada sesuatu yang boleh dimakan. Di Malaysia, rutin ini telah berubah sepenuhnya bagi saya. Kini saya yang bertanggung jawab untuk makanan dan gaya hidup sehat saya sendiri. Setiap Jumat petang saya berjalan ke pasar raya Tikip Mall. Saya coba membeli hanya makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bijirin. Tinggal di Malaysia telah mengajar saya untuk bertanggung jawab terhadap makanan saya dan membuat pilihan yang lebih sehat. Gitar. Saya selalu berpikir bahwa gitar bukanlah alat musik yang saya mahu coba. Di Rusia, saya pernah pergi ke sekolah musik sebagai kanak-kanak, dan setiap kali saya mendengar seseorang bermain gitar, saya tidak suka banyaknya. Tetapi tinggal di Malaysia mengubah itu untuk saya. Kawan saya meninggalkan gitar miliknya kepada saya selepas tamat university. Saya hanya memandang gitar itu selama berminggu-minggu, tetapi tiba-tiba saya memutuskan untuk mencobanya dan mengejutkan saya sangat menyukainya. Kini saya bermain beberapa chord dan ia menjadi cara yang bagus untuk saya melepaskan tekanan selepas hari yang panjang belajar. Inilah bagaimana saya bermain lagu Rusia. Harap Anda menikmatinya. Disiplin diri. Mungkin kedengaran pelik, tetapi saya mulai benar-benar menikmati belajar di Malaysia. Dulu di Rusia, saya tidak mempunyai disiplin yang sama. Contohnya, saya sering menangguhkan kerja dan tidak mempunyai rutin belajar yang jelas. Tetapi di sini, dengan beban kerja yang berat dalam ijazah sarjana muda, saya dengan cepat menyadari bahwa saya perlu menjadi lebih teratur. Di Malaysia, saya telah belajar untuk menguruskan masa dengan lebih baik. Saya mulai merancang tugasan saya dan berpegang kepada jadwal yang membuat perubahan besar kepada produktivitas saya. Belajar di Malaysia mengajar saya bahwa disiplin dan dedikasi kunci untuk mengatasi cabaran. Bola keranjang. Sejak kecil, saya selalu aktif dalam sukan seperti memanjat batu, berlari, dan berenang. Apabila saya datang ke Malaysia, saya mendapat peluang untuk mencoba sukan baru, bola keranjang, karena terdapat banyak gelanggang. Saya sangat suka memantul bola dan berlari di gelanggang bola keranjang. Selain itu, bermain bola keranjang membantu saya menemui rekan baru Altana. Saya bertemu dengannya sebulan yang lalu di gelanggang ini. Sekarang kami bermain bersama sepanjang masa.
Pengalaman bermain bola keranjang di Malaysia memberi impak positif kepada saya. Ia membantu saya menemukan sukan baru dan menemuai rekan baru. Mendaki tangga ke tingkat 11. Di Rusia, saya biasa tinggal bersama keluarga di tingkat 1. Saya tidak pernah mengalami lift di kampung halaman saya, dan apabila saya datang ke Malaysia, saya sangat gembira karena pikirkan saya akan sampai ke bilik dengan cepat. Kadang-kadang satu lift bahkan rusak. Oleh karena saya tidak suka membuang masa, saya memutuskan bahwa saya akan mendaki tangga ke tingkat 11 setiap hari. Saya rasa saya membuat kemajuan. Apapun Malaysia pasti menjadikan saya lebih kuat. Atau sekurang-kurangnya sedikit lebih terenggah-enggah. Membaca. Sejak tiba di Malaysia, saya mendapati diri saya membaca lebih banyak berbanding di Rusia. Saya yang sangat berminat dalam elektronik dan elektrik kini cenderung memilih buku yang berkaitan dengan bidang-bidang ini. Bukan sahaja minat saya terhadap elektrik mendorong saya untuk membaca lebih banyak di Malaysia, tetapi juga perpustakaan yang besar yang memberikan akses kepada begitu banyak buku untuk saya. Kesimpulannya, tinggal di Malaysia membuatkan saya jatuh cinta pada buku. Tinggal di Malaysia telah menjadi satu penggembaran besar. Tinggal di Malaysia telah mengubah hidup saya dalam banyak cara. Saya mulai mencintai membaca, belajar bermain gitar, mencoba bola keranjang, menikmati makanan pedas, bertanggung jawab terhadap pemakanan sendiri, menghias ruang pribadi, mendaki tangga setiap hari, menjadi peminat kopi, dan membanggakan disiplin diri. Semua pengalaman ini telah membantu saya berkembang dan menjadi versi yang lebih baik daripada diri saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya berharap Anda menyukai video saya.